Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai awal mula terciptanya manusia menurut agama Islam dan peranan maupun tugas manusia di muka bumi. Sebelum saya menjelaskan materi ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Irlan Saputra. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Pontianak, jurusan Teknik Arsitektur semester 2. Baiklah, langsung saja masuk ke materi. Awal mula terciptanya manusia menurut agama Islam. Menurut kitab suci Al-Quran pada surah Al-Hijr, surah ke-15, ayat 28 sampai dengan 29, asal-usul manusia adalah ketika Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seseorang dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ungkapan ilmiah dari Al-Quran dan hadis Islam telah menjadi bagian penelitian bagi para ahli biologi untuk memperdalam ilmu tentang organ-organ dan jasad manusia. Ada beberapa tahapan kejadian manusia, di antaranya adalah proses kejadian manusia pertama, yaitu Adam. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Adam diciptakan oleh Allah dari tanah yang kering, kemudian dibentuk yang sebaik-baiknya. Setelah sempurna, maka Allah meniupkan ruh kepadanya, maka dia menjadi hidup. Proses kejadian manusia kedua, Siti Hawa. Pada dasarnya, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini selalu dengan keadaan berpasang-pasangan. Demikian pula halnya dengan manusia. Allah berkehendak menciptakan lawan jenis untuk dijadikan teman hidup atau biasa disebut dengan istri. Proses kejadian manusia yang ketiga, keturunan Adam dan Hawa. Kejadian manusia ketiga adalah kejadian semua keturunan Adam dan Hawa, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Dalam proses ini dapat dilihat menurut Al-Quran dan Al-Hadis, dan dapat juga ditinjau secara medis. Dari penyajian di atas, dapat disimpulkan bahwa asal-usul manusia menurut Al-Quran adalah manusia itu berasal dari saripati tanah yang berasal dari lumpur hitam, dan setelah itu dibentuk. Dan dalam penciptaannya terdapat 3 proses bagaimana manusia di muka bumi ini, dan semua itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Lanjut ke materi berikutnya, peranan dan tugas manusia di muka bumi. Kehadiran manusia tidak terlepas dari asal-usul kehidupan di alam semesta. Manusia hakikatnya adalah makhluk ciptaan Allah SWT. Pada diri manusia terdapat perpaduan antara sifat ketuhanan dan sifat kemakhlukan. Dalam pandangan Islam, sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, manusia memiliki tugas tertentu dalam menjalankan kehidupannya di dunia ini. Untuk menjalankan tugasnya, manusia dikaruniakan akal dan pikiran oleh Allah SWT. Akal dan pikiran tersebut yang akan menuntun manusia dalam menjalankan perannya. Dalam hidup di dunia, manusia diberi tugas kekhalifaan, yaitu tugas kepemimpinan, wakil Allah di muka bumi, serta pengelolaan dan pemeliharaan alam. Agama Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki 2 predikat, yaitu sebagai hamba Allah, Abdullah, dan sebagai wakil Allah, Khalifatullah di muka bumi. Sebagai hamba Allah, manusia adalah kecil dan tak memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, tugasnya hanya menyembah kepadanya dan berpasrah diri kepadanya. Tetapi sebagai kekhalifatullah, manusia diberi fungsi sangat besar. Karena Allah Maha Besar, maka manusia sebagai wakilnya di muka bumi ini memiliki tanggung jawab dan otoritas yang sangat besar. Di dalam Al-Quran disebutkan fungsi dan peranan yang diberikan Allah kepada manusia.
1. Menjadi abdi Allah. Secara sederhana, hal ini berarti hanya bersedia mengabdi kepada Allah dan tidak mau mengabdi kepada selain Allah, termasuk tidak mengabdi kepada nafsu dan syahwat. Yang dimaksud dengan abdi Allah adalah makhluk yang mau melaksanakan apapun perintah Allah, meski terdapat risiko besar di dalam perintah Allah. Abdi juga tidak akan pernah membangkang terhadap Allah. Hal ini tercantum dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 yang memiliki arti, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. 2. Menjadi saksi Allah. Sebelum lahir ke dunia ini, manusia bersaksi kepada Allah bahwa hanya Dialah Tuhannya. Yang demikian dilakukan agar mereka tidak ingkar di hari akhir nanti, sehingga manusia sesuai fitrahnya adalah beriman kepada Allah, tapi orang tuanya yang menjadikan manusia sebagai Nasrani atau beragama selain Islam. Hal ini tercantum dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Ketiga, dan ingatlah keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaktian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Keesaan Tuhan. 4. Khalifah Allah sebenarnya adalah perwakilan Allah untuk berbuat sesuai dengan misi yang ditentukan Allah sebelum manusia dilahirkan, yaitu untuk memakmurkan bumi. Khalifah yang dimaksud Allah bukanlah suatu jabatan sebagai raja atau presiden, tetapi yang dimaksud sebagai khalifah di sini adalah seorang pemimpin Islam yang mampu memakmurkan alam dengan syariah-syariah yang telah diajarkan Rasulullah kepada umat manusia, dan manusia yang berfirman sejatilah yang mampu memikul tanggung jawab ini, karena khalifah adalah wali Allah yang mempusakai dunia ini. Sehingga seorang khalifah harus benar-benar memiliki akhlak Al-Quran dan Al-Hadis dengan berpedoman pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 36. Maka status dasar manusia adalah sebagai khalifah, makhluk penerus ajaran Allah, sehingga manusia harus yang pertama belajar. Manusia sebagai khalifah harus mau belajar. Objek belajarnya adalah ilmu Allah yang berwujud Al-Quran dan ciptaannya. Hal ini tercantum juga di dalam Quran Surah An-Naml ayat ke-15 dan 16 dan Quran Surah Al-Mu'min ayat ke-54. Yang kedua, mengajarkan ilmu. Khalifah yang telah diajarkan ilmu Allah, maka wajib untuk mengajarkannya kepada manusia lain. Yang dimaksud dengan ilmu Allah adalah Al-Quran dan juga Al-Bayan. Yang ketiga, membudayakan ilmu. Ilmu Allah tidak hanya untuk disampaikan kepada manusia lain, tetapi juga untuk diamalkan, sehingga ilmu yang terus diamalkan akan membudaya. Hal ini tercantum pula di dalam Quran Surah Al-Mu'min ayat ke-35. Dari ketiga peran tersebut, maka semua yang dilakukan oleh khalifah harus untuk kebersamaan sesama umat muslim dan hamba Allah serta penanggung jawabannya kepada Allah, diri sendiri dan masyarakat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kesalahan datangnya dari saya dan kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.